Di pesisir utara Pulau Jawa berdirilah sebuah kota kuno yang namanya telah disebut dalam naskah sejarah dan kisah para wali. Kota itu adalah Tuban, tempat di mana laut, legenda, dan keyakinan masyarakat bercampur menjadi satu. Namun yang masih menjadi pertanyaan besar hingga hari ini adalah, dari manakah nama Tuban berasal? Masyarakat setempat meyakini bahwa nama Tuban tidak datang begitu saja. Ada kisah tentang munculnya sumber air tawar di tepi laut, yang disebut-sebut sebagai peristiwa gaib. Konon ketika ombak besar menerjang tiba-tiba keluar mata air jernih dari dalam tanah. Penduduk pun berkata, Metu banyu, yang berarti air itu keluar. Dari ucapan itu berkembang istilah Tuban atau Tubane Metu yang perlahan menjadi nama wilayah ini. Di sisi lain berkembang pula cerita tentang sosok sakti bernama Kituba, penjaga pelabuhan dan pelindung kampung nelayan. Ia dikenal bijaksana dan dihormati. Seiring waktu, daerah yang ia jaga disebut Tanah Tuba, hingga akhirnya berubah pelafalan menjadi Tuban. Dua versi ini hidup berdampingan di tengah masyarakat. Wanja Tuban dari Metu Banyune, air keluar sebagai berkah gaib, plus Tuban dari Kituba, nama tokoh yang meninggalkan jejak sejarah. Apapun asalnya, masyarakat pesisir percaya bahwa nama Tuban membawa makna kesucian, kekuatan, dan perlindungan. Inilah awal dari sebuah kota yang kelak menjadi gerbang peradaban, persinggahan pedagang asing, dan tempat dakwah para wali. Selain legenda mata air yang muncul di tepi laut, masyarakat Tuban juga menyimpan cerita mistis yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi mereka, Tuban bukan sekadar wilayah pesisir, tetapi tanah yang dilindungi kekuatan leluhur dan para wali. Cerita-cerita inilah yang menjadi dasar kepercayaan terhadap asal-usul nama Tuban. Salah satu mitos paling terkenal adalah tentang air berkah, yang dipercaya sebagai Tirta Panguripan, atau air kehidupan. Menurut kisah, ketika laut sedang ribut dan angin berhembus kencang, seorang tokoh spiritual berdoa agar masyarakat selamat. Seketika muncul mata air jernih di tengah pasir pantai. Warga pun terkejut dan berkata, Tubane metu, yang berarti airnya keluar dengan sendirinya. Dari kalimat inilah kata Tuban diyakini berasal. Selain itu ada pula kepercayaan tentang sosok pelindung gaib bernama Kituba. Ia digambarkan sebagai penjaga muara, yang setiap malam berdiri di antara gelombang dan perahu nelayan. Sebagian orang percaya bahwa ruh Kituba masih menjaga laut Tuban hingga kini, melindungi mereka dari badai dan mara bahaya. Mitos-mitos ini membentuk jati diri masyarakat Tuban. Mereka percaya laut bukan hanya sumber rezeki, tapi juga sumber berkah gaib. Mereka meyakini setiap nama memiliki roh dan sejarah yang tak boleh dilupakan. Karena itulah, hingga sekarang banyak ritual di Tuban yang masih memuliakan laut, baik melalui doa, sedekah, maupun taburan bunga. Semua dilakukan sebagai wujud syukur dan penghormatan pada leluhur yang mereka percaya pernah menghidupkan nama Tuban. Tuban terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di jalur pantai utara Jawa, Pantura, yang menghubungkan berbagai kota besar seperti Surabaya, Semarang, hingga Jakarta. Posisi ini menjadikan Tuban sebagai gerbang perdagangan dan jalur pelayaran internasional sejak berabad-abad yang lalu. Secara geografis, Tuban memiliki 3 karakter utama. Laut di utara, sumber perikanan, perdagangan, dan pelayaran. Perbukitan kapur di selatan, kawasan kars yang menyimpan gua-gua alami dan sumber air bawah tanah. Dataran rendah di tengah, lahan pertanian subur tempat bermukimnya masyarakat sejak masa lampau. Kondisi alam ini membentuk karakter masyarakat Tuban yang kuat dan tangguh. Mereka hidup berdampingan dengan laut, namun tetap mengakar pada budaya Jawa pesisir. Di pelabuhannya, kapal-kapal dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok telah bersandar sejak masa Majapahit, membawa agama, budaya, dan barang-barang dagangan. Keberadaan pelabuhan Tuban bahkan tercatat dalam catatan pelaut Tiongkok dan saudagar Timur Tengah. Bagi penduduk masa itu, Tuban bukan hanya kota pesisir melainkan pusat pertemuan antar bangsa. Dari sanalah pengaruh luar masuk melahirkan masyarakat yang religius, terbuka, dan penuh tradisi. Karena posisi strategis inilah, Tuban menjadi salah satu wilayah paling awal yang menerima pengaruh Islam melalui para wali songo. Tidak mengherankan jika hingga kini, Tuban tetap dikenal sebagai bumi wali, tempat berkumpulnya tradisi Jawa dan ajaran Islam. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, nama Tuban tercatat sebagai salah satu pelabuhan terbesar dan paling maju di pesisir utara Jawa. Letaknya yang strategis menjadikan Tuban pusat lalu lintas kapal dagang dari Arab, Gujarat, Tiongkok, hingga Champa.
Disinilah berbagai rempah, hasil bumi, dan kayu jati diperdagangkan. Dalam negara Kertagama, Tuban disebut sebagai wilayah penting yang berada langsung di bawah kendali kerajaan. Seorang syah bandar ditunjuk khusus untuk mengatur pelabuhan, memastikan keamanan dan ketertiban kegiatan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuban memiliki peranan besar dalam memperkuat ekonomi Majapahit. Namun, Tuban bukan hanya wilayah ekonomi. Di kota ini pula nilai spiritual dan budaya berkembang pesat. Pada akhir masa Majapahit, Tuban menjadi tempat singgah para ulama dan penyebar Islam. Salah satunya adalah Sunan Bonang, yang kelak menjadikan Tuban sebagai pusat dakwah dan pendidikan agama. Kehidupan masyarakat Tuban saat itu unik, karena mereka hidup di tengah pertemuan dua kekuatan besar, tradisi Jawa Hindu Majapahit, dengan upacara dan budaya keraton, ajaran Islam Wali Songo yang perlahan mengubah cara hidup masyarakat. Perpaduan keduanya melahirkan tradisi khas Tuban, yang hingga kini terlihat dalam ritual laut, doa selamatan, dan perayaan syukur panen. Di kota pelabuhan inilah, sejarah dan kepercayaan berpadu menjadi identitas yang tak tergantikan. Memasuki abad ke-16, Tuban mulai dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa yang datang mencari kekayaan rempah Nusantara. Portugis adalah yang pertama mencatat Tuban sebagai pelabuhan penting di pesisir Jawa. Mereka menjuluki Tuban sebagai Porto de Tobau, pelabuhan yang ramai dan kaya hasil laut. Ketika kekuasaan Belanda VOC mulai menguasai Jawa, Tuban dijadikan salah satu titik kendali perdagangan. Kapal-kapal VOC bersandar untuk mengangkut kayu jati, garam, dan beras. Karena itulah Tuban mengalami masa sulit. Pajak pelabuhan diperketat, tenaga rakyat dipaksa bekerja, hasil bumi diangkut ke Batavia. Namun rakyat Tuban tidak tinggal diam. Beberapa kali tercatat perlawanan rakyat pesisir terhadap tekanan penjajah. Meski tidak sepopuler perang besar di daerah lain, semangat perjuangan mereka terlihat dalam bentuk perlawanan kecil, penyelundupan hasil panen, dan perlindungan para ulama. Di tengah tekanan penjajah, Tuban tetap menjadi tempat yang sangat penting bagi para penyebar agama Islam. Para wali dan ulama tetap berdakwah, membangun pesantren, dan menyelamatkan ajaran leluhur dari kehancuran. Meskipun dijajah, Tuban tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai kota pelabuhan yang religius dan penuh perlawanan. Di lautnya para pedagang bertarung, dan di daratnya rakyat berjuang mempertahankan harga diri. Tuban tidak hanya dikenal sebagai kota pelabuhan dan kota wali, tetapi juga sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi. Masyarakatnya hidup dalam perpaduan antara nilai-nilai Jawa pesisir, ajaran Islam, dan peninggalan leluhur yang masih dihormati hingga kini. Salah satu tradisi paling terkenal adalah sedekah laut, yang dilakukan para nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari lautan. Dalam upacara ini mereka melarung sesaji ke tengah laut, memohon keselamatan sekaligus menghormati penguasa laut yang diyakini menjaga perairan Tuban. Selain itu, tradisi tayub atau tarian penyambutan tamu juga masih bertahan. Meski kini lebih bersifat hiburan budaya, tayub dahulu diyakini memiliki makna spiritual sebagai simbol penghormatan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Di sisi religius, Tuban dikenal sebagai Bumi Wali karena menjadi tempat dakwah Sunan Bonang. Hingga kini, peziarah dari berbagai daerah datang ke makam Sunan Bonang untuk berdoa dan mencari berkah, memperlihatkan betapa kuatnya akar spiritual kota ini. 3 ciri identitas masyarakat Tuban. Religius, menjunjung tinggi ajaran Islam dan nilai kesederhanaan. Tradisional, memelihara adat, doa selamatan, dan ritual leluhur. Pesisir, hidup dari laut, keras namun penuh rasa syukur. Di mata pendatang, Tuban tampak sederhana. Namun di hati warganya, Tuban adalah tanah yang dijaga dengan doa, adat, dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memasuki masa kolonial Belanda, Tuban mulai mendapatkan perhatian lebih sebagai kota pelabuhan strategis di pesisir utara Jawa. Belanda membangun jalur perdagangan dan pos-pos pengawasan guna mengontrol hasil bumi dan komoditas laut. Dari sinilah sistem pemerintahan lokal mulai tersusun secara administratif. Setelah Indonesia merdeka, Tuban ditetapkan secara resmi sebagai kabupaten pada era awal Republik di bawah Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini memperjelas batas wilayah, struktur pemerintahan, serta identitas Tuban sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur urusan masyarakatnya sendiri. Seiring waktu, Tuban tidak hanya dikenal karena sejarah dan pelabuhannya, tetapi juga berkembang dalam sektor industri, pertanian, dan pariwisata religi. Nama-nama kecamatan seperti Rengel, Montong, Kerek, hingga Jenuh menjadi bukti bahwa Tuban tumbuh dengan karakter yang beragam, dari pegunungan kapur hingga garis pantai Laut Jawa.
Di masa kini, Tuban membawa dua wajah. Wajah tradisi yang menjaga nilai-nilai para wali dan adat pesisir. Wajah modern yang berhadapan dengan industri semen, pabrik besar, dan pembangunan jalur nasional. Meski perubahan zaman terus berjalan, masyarakat Tuban tetap berpegang pada akar leluhur, bahwa tanah mereka adalah tanah perjuangan, tanah pelayaran, dan tanah doa. Tuban hari ini bukan hanya tempat persinggahan, tetapi tanah yang menyimpan jejak sejarah panjang. Dari pelabuhan kuno, pesantren para wali, hingga kota mandiri yang terus melangkah ke masa depan.